Ini Gus Baha ini nggak bakalan tahu ini. Karena HP Gus Baha itu masih jadul. WhatsApp aja Gus Baha itu nggak punya. Ada yang bertanya, kenapa sih perlu mendirikan Masjid Indonesia di Belgia? Soalnya di tanah air, masjid itu kan banyak di mana-mana. Nah, salah satu persoalan klasik dalam relasi antara agama dan negara adalah masalah izin mendirikan rumah ibadah. Kaum minoritas sering mendapat kesulitan. Ini nggak cuma terjadi di Indonesia, di Eropa, di Amerika, dan Australia justru terjadi berbalik kondisinya. Kalau muslim mayoritas di Indonesia, maka begitu di luar negeri, bertukar tempat menjadi minoritas di Australia, di Amerika, dan di Eropa. Dan seringkali muslim yang minoritas di negara-negara tersebut kesulitan membangun masjid. Saat mengampu mata kuliah Islamic Law di kampus tempat saya mengajar di Australia, di Monash University, saya bertanya kepada para mahasiswa, setujukah Anda kalau ada proposal pembangunan masjid di lingkungan Anda tinggal? Nah, salah satu mahasiswa saya, orang bule, ini dia menjawab, oh nggak masalah, tapi tolong jangan didirikan di sebelah rumah saya. Nah, jadi kelas pun ramai gitu ketawa. Jadi boleh, tapi jangan di sebelah rumah saya lah. Nah, memang sulit mendapatkan izin mendirikan masjid di Eropa, Amerika, dan Australia, dan terjadi pro dan kontra. Seringkali berujung kepada pengadilan. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, ini teman-teman di tanah air mungkin perlu tahu, banyak penjelasannya. Ada yang merasa harga rumah dan tanah itu menjadi turun ketika ada masjid berdiri di wilayah mereka. Jadi ini alasannya alasan sekuler, alasan ekonomi, bukan anti-Islam. Ada pula yang merasa bahwa kalau masjid berdiri, maka wilayah sekitar itu menjadi bising oleh suara azan pengajian. Ini beda dengan di tanah air, yang masjid itu berlomba-lomba, kenceng-kencengan suara azan gitu ya, suara loudspeaker di masjid tanah air. Di negeri maju dan berperadaban tinggi, tingkat kebisingan itu diatur oleh negara. Dari suara knalpot, ya, tetangga berisik urusan seks, gitu. Jadi seksnya nggak masalah, berisiknya yang jadi persoalan gitu kan. Sampai urusan rumah ibadah itu level of noisy-nya itu diatur oleh negara. Ada juga yang protes masjid berdiri karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah ya di luar negeri, orang Islam itu susah diatur. Parkir sembarangan di sekitar masjid, sehingga akses jalanan itu menjadi terganggu ya. Maklum saja, mereka itu kan ke gereja kan umumnya hari Minggu saja. Umat Islam itu sehari 5 kali datang ke masjid, plus hari Jumat dan 2 hari raya. Jadi betapa banyak penduduk sekitar itu masa terganggu. Mereka bilang, apa-apa nih? Kalian ke masjid kok tiap hari? Kami saja ke gereja cuma seminggu sekali. Gitu. Itu pun jarang kan begitu. Nah, jadi memang ada beberapa persoalan-persoalan. Kenapa kemudian kita perlu mendirikan masjid di Eropa atau sekarang di Belgia ini. Di sisi lain, ada gelombang imigran muslim yang masuk ke Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, kalau kita ke luar negeri, pertama kali yang kita cari saat masuk ke wilayah asing itu adalah arah kiblat. Nah, setelah urusan kiblat beres, baru urusan perut, cari makanan halal, kan gitu, kayak Bahtiar Hasan ya. Nah, jadi kiblat dulu, baru urusan perut, cari makanan halal. Nah, nggak seperti di hotel-hotel di tanah air, yang ada tanda panah di kamar, sebagai penunjuk arah kiblat. Di hotel-hotel negeri barat tuh nggak ada. Nah, dulu ada rombongan kiai nih ceritanya nih, Kiai Zastro. Ada rombongan kiai dari Batam ke Eropa. Terus mereka tuh berdebat selama perjalanan mengenai arah kiblat. Ya karena nggak ada tanda di hotel itu. Jadi ada yang dengan ijtihadnya tetap mengarah ke barat sholatnya. Seperti ketika masih di Indonesia. Padahal sudah di Eropa. Ada juga yang memutuskan, ya sudah, daripada bingung, takut sholatnya salah kiblat dan nggak diterima, saya selama di Eropa nggak bakal sholat. Karena nggak yakin arah kiblatnya. Nanti saja di Kodo, kalau udah pulang ke tanah air. Nah, jadi udah biar yakin, biar mantap. Ada lagi yang sholatnya menghadap ke arah tertentu. Yang penting yakin, Tuhan itu ada di mana-mana. Pokoknya asal aja. Nah, masalahnya para kiai itu nggak ada yang bawa kompas. Jadi nggak tahu arah kiblatnya. Syukurlah sekarang di smartphone kita itu udah ada aplikasi, apps mencari kiblat. Jadi perdebatan para kiai di atas itu selesai ketika ada mahasiswa NU yang sekolah di luar negeri dan aktivis PCI NU yang membawa smartphone dan menunjukkan kepada para kiai, ini loh arah kiblatnya. Jadi kecanggihan teknologi
menyelesaikan perdebatan para kiai. Nah ini persoalan smartphone pakai apps mencari kiblat, ini Gus Baha ini nggak bakalan tahu ini. Karena HP Gus Baha itu masih jadul. WhatsApp aja Gus Baha itu nggak punya. Nah, untunglah beliau itu ahli fikih. Jadi nanti Gus Baha pasti punya ijtihad sendiri dalam menyelesaikan masalah arah kiblat. Kalau Habib Prof. Quraisy Shihab itu sudah canggih HP-nya. Kalau mantan Menteri Agama, mantan Dubes loh gitu loh. Kalau Gus Baha kan masih deso. Nah, ini. Nah, jadi dari cerita di atas, kita itu paham kehadiran masjid di negeri Eropa, Amerika, Australia itu jadi sebuah anugerah. Saya makanya senang sekali kawan-kawan di Belgia ini sedang berupaya mendirikan masjid, ini luar biasa. Masjid di luar negeri itu didirikan oleh komunitas. Jadi sudah ada sebetulnya masjid Turki, ya seperti kata dari Pak Dubes Pak Arief Ugreseno, ada masjid Bosnia, ada masjid Pakistan. Nah, masing-masing masjid yang dibangun oleh komunitas itu kemudian memilih imamnya dan takmirnya, serta program yang cocok sesuai dengan pemahaman Islamnya, budayanya, dan juga kebutuhan komunitas masing-masing. Makanya kalau nggak punya masjid Indonesia, komunitas Indonesia nggak bisa terwakili. Makanya kita tetap butuh ada masjid yang dibangun oleh komunitas Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita support agar pendirian Masjid Belgia ini berjalan dengan lancar wal barokah. Kalau ada rezeki, suatu saat kita berkunjung ke Belgia, kita nggak perlu lagi berdebat soal arah kiblat. Kita bisa berkunjung dan sholat di masjid yang dibangun oleh komunitas Indonesia ini. Kalau kita belum berkesempatan di Belgia, entah karena terhalang aturan COVID, ya, ataupun karena belum diundang oleh pengurus masjidnya, gitu, ya. Ini catatan tersendiri nih, kayak Bahtiar, kode keras. Nah, insya Allah, amal jariah kita sudah akan mendahului sumbangan kita ke masjid ini. Jadi, kalau kita nyumbang, meskipun kita belum pernah datang ke masjidnya, insya Allah amal jariah kita sudah sampai terlebih dahulu. Amal kita mendahului kehadiran kita. Nah, semoga amal kita ini pula yang mendahului kita di surga kelak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, selama Masjid Belgia ini nanti masih terus berfungsi, maka setiap huruf Al-Quran yang dibaca di masjid ini, setiap rakaat salat yang didirikan di masjid ini, setiap tetes air wudhu yang jatuh dari wajah para pengunjung dari keran di masjid ini, setiap cahaya lampu yang dihidupkan di masjid ini, setiap curahan ilmu yang disampaikan pada mimbar maupun majelis taklim di masjid ini kelak, setiap lantai di mana terdapat jejak langkah hamba Allah memasuki masjid ini dari warga negara manapun yang berkunjung ke masjid ini, setiap jejak sujud pada karpet atau sajadah di masjid ini, insya Allah semua pahalanya mengalir pada para hamba Allah yang berdonasi untuk mendirikan masjid ini. Mari jadikan diri kita bagian dari amal jariah yang terus mengalir ini. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab tapi tidak harus jadi model ya, karena tradisi kita apalagi Pak Kures. Aslinya ada kaidah ya, laisa li alimin ayyukal tidak aliman akhir. Jadi antar orang alim itu tidak perlu saling ikut. Ini saya cerita sedikit. Sebenarnya mulai kecil karena bapak saya, mbah-mbah saya itu terkenal wali. Jadi cita-cita saya itu ingin jadi wali. Artinya wali itu orang yang dekat Allah. Nah, di antara kedekatan mereka kepada Allah, di antaranya adalah cara melihat Allah itu begitu jelas. Misalnya ketika Nabi Ibrahim disuruh Allah supaya menyampaikan kewajiban haji, wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan itu. Saya bisa apa? Suara saya terbatas ya Allah. Terus kata Allah, sudah sampaikan saja, nanti saya yang menyampaikan, kata Allah. Terus orang seluruh dunia dengar yang ditakdir haji bisa haji. Artinya ketika saya melihat kenabian itu harus dimaklumatkan. Dan dalam hadis qudsi Allah ngendikan, kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Jadi kata Allah, saya ini sebenarnya tidak butuh makhluk, cuma harus orang kenal saya. Saya menciptakan, masa mereka tidak kenal saya gitu. Maka saya menciptakan makhluk untuk kenal saya. Jadi komitmen hati saya itu hanya ingin mengenalkan ajaran Allah ini indah, ajaran Allah ini solusi. Saya tidak pernah kepikiran kalau itu jadi viral atau jadi terkenal. Sampai sekarang pun saya tidak tahu kalau itu terkenal. Saya tidak punya WA juga nggak mau dengar. Nggak punya WA, Gus? Nggak punya sampai sekarang, nggak punya, hanya lewat adik.
Akhirnya ketika dengar-dengar katanya saya terkenal banyak yang ngaji itu, terus ingat cerita Nabi Ibrahim tadi Pak Gores, bahwa Allah lah yang menyampaikan itu. Iya. Sehingga agak perlu jadi beban saya harus parlente atau harus gaya, harus apalah. Ya saya tetap biasa seperti ini. Karena ini pakaian yang saya kenal, saya merasa nyaman. Syukur-syukur ini mewakili bilisani kaumi karena saya orang Indonesia. Bisa lagi gitu. Jadi sudah lengkap. Tapi yang jelas itulah kira-kira. Jadi keinginan saya menerangkan hukumnya Allah itu tidak saya ingin dikenal, tapi supaya hukum Allah itu dikenali, difahami. Contoh yang paling mudah banyaklah dosen-dosen Jogja ngaji saya itu termasuk UGM. Kemarin UGM juga ngaji saya sebelum narasi ya. Itu saya mungkin barokahnya baca banyak. Mungkin Pak Gores lebih tahu saya baca banyak. Saya menghidupkan ilmu-ilmu Al-Quran yang mungkin orang lain sudah nganggap itu tidak penting. Yaitu tadi, bahwa kebenaran itu dimulai dari diperkenalkan. Yuzhirahu ala dini boleh. Jadi orang tahu kalau itu bidan ya karena ada tulisan ini bidan, ini dokter gigi, ini toko apa ya, onderdil, toko TV. Kenapa kita tidak memperkenalkan Allah? Padahal Allah ini zat paling penting. Makanya banyak ulama mengartikan illa liya'budun illa liya'rifuni. Sebab mereka kenal kami, kenal Allah. Sehingga saya nyaman saja ketika terkenal apa tidak terkenal, ketika saya sudah memaklumatkan ilmunya Allah, sudah menghilangkan dosa kitmanul ilmi, ya sudah saya nyaman. Sehingga saya dengan tanda kutip nggak mau lagi dengar apa orang nerima apa enggak, cocok apa enggak, karena terus jadi lucu saja kalau di dunia wali kedikti makhluk. Karena tadi cita-cita saya ingin jadi wali, entah sudah kesampaian tanda. Jadi terbiasa nggak boleh didikte makhluk. Kalau Allah merintahkan nerangkan, ya nerangkan saja, nggak usah tersiksa reaksi publik kayak. Tapi keinginan itu berarti dari kecil, karena memang karena tradisinya seperti itu. Tradisinya kan kalau ngaji, mungkin Pak Gores lebih tahu, kitmanul ilmi itu dosa, menyembunyikan ilmu itu dosa. Kalau ada ilmu harus diajarkan. Sehingga ketika saya mondok di Sarang sudah banyak satu kelas saya yang kalau ketemu saya itu cium tangan, tak tanya kenapa. Ya karena saya ngaji jenengan. Karena perasaannya santri gitu kalau selalu. Perasaannya gitu. Tapi sebetulnya berangkatnya dari kewajiban itu. Ketika Kiai Hamid Pasuruan terkenal lali, Pak Gores tahu banyak Kiai Hamid Pasuruan. Itu kan sepupu sama mbah saya. Itu ketika beliau terkenal, banyak yang sowan, banyak yang menghormati. Beliau itu menangis. Ketika ditanya sama bapak, kenapa engkau menangis? Saya ini soleh itu untuk diri saya sendiri. Saya sering jamaah, sering melakukan kebaikan untuk diri saya sendiri. Tapi kenapa mereka menghormati saya? Jangan-jangan ini mendikte saya untuk sudah dari ingat Allah betul, sekarang harus ingat makhluk itu. Tapi kembali lagi mereka umatnya Rasulullah SAW yang harus dibina, yang harus didekatin. Sehingga mereka ya nyaman lagi atas perintah Allah itu. Ya kira-kira gitulah, setidaknya pas saya baik, pas Bikol bin Salim itu cara berpikir saya seperti itu. Tapi ya saya manusia mungkin kadang-kadang kebawa euforia atau tertekan atau nervous. Tapi itu bawaan manusia. Kalau secara ilmu saya seperti itu, nggak lebih nggak kurang. Ya saya kira demikian.